Oke, halo pemirsa. Pada kesempatan ini saya mau membuat video mengingat beberapa kawan meminta untuk membuat video mengenai sistem login menggunakan user setting terutama. Login ini, sistem login untuk membedakan user satu dengan user lain ini bisa kita buat atau menggunakan bermacam-macam fitur yang ada di dalam AppSheets, misalnya dengan pengaturan user sendiri. Bila kita memiliki aplikasi kita share ke beberapa user, tiap-tiap user itu kita bisa mengatur apakah dia bisa mengedit atau hanya view saja. Atau jadi itu namanya adalah user role. Jadi masing-masing user dibuat pengaturan apa yang bisa dia lakukan. Kemudian bisa juga menggunakan user email. User email ini manfaatnya sama. Jadi email A dia aksesnya apa? Misalnya all change adalah untuk user yang dipakai email yang dipakai admin, kita daftarkan sebagai all change. Kemudian untuk yang lainnya mungkin bisa edit. Untuk email satu, yang satunya lagi mungkin ini bisa menggunakan rumus suite dan segala macamnya. Kemudian kita juga ada fitur per user setting. Di dalam data itu ada user setting, ini bisa kita manfaatkan ketika user email itu, jika levelnya itu lebih dari 10 atau 20, itu mungkin akan menyulitkan jika harus menulis satu-satu akses apa yang bisa per masing-masing email. Di user setting ini kita bisa lebih simpel pengerjaannya, karena kita bisa dengan mengaturnya di tabel. Jadi semisalnya kita memiliki banyak UX di AppSheets kita bisa mengaturnya level apa saja yang bisa mengakses UX masing-masing UX itu. Misalnya presensi itu oleh admin apa saja. Admin tentu yang lebih kompleks, misalnya jika level user itu hanya semisalnya rekap nilai, hanya nilainya dia saja. Kalau admin tentu harus secara global, misalnya absensi semua orang harus bisa diakses oleh si admin. Oke, ini adalah contoh aplikasi yang mau kita buat untuk pengaturan user login-nya. Jadi yang pertama kita harus membuat sistem register. Di dalam sistem register itu, misalnya di sini kita namakan adalah anggota, itu harus mengandung key, dan key yang kalau selera saya, key itu saya ambil dari kombinasi antara username dan password. Mengapa? Karena itu nanti akan mendukung semua informasi yang ada di dalam database. Misalnya kita key ini tentu harus identik dengan NISN tertentu, satu aja, dan atau NIP, nomor induk pegawai. NISN itu adalah, karena ini adalah aplikasi lingkup sekolah, NISN itu untuk siswa atau murid, NIP itu mungkin untuk pegawai dan guru. Jadi satu aplikasi kita jadikan di satu tabel saja.
Ini adalah yang penting menurut saya adalah key, username, dan password serta level, karena 4 kolom itu yang sangat penting untuk video kali ini. Mengapa kombinasi username dan password? Nanti kita simak di Upside Editornya. Kegunaannya seperti apa? NISN ini nanti bisa kita identikan. NISN, misalnya kita punya database siswa dan database guru, misalnya lengkap gitu di situ. Jadi nanti kita bisa sort. Jadi NISN itu hanya memastikan bahwasanya dia hanya bisa registrasi 1 kali untuk NISN. Jadi key di sini, key yang ada di kolom anggota di tabel anggota ini adalah sama identik dengan NISN maupun nomor induk pegawai. Kemudian untuk presensi ini simple aja, karena kita untuk contoh aja ya. Untuk contoh aja yang terpenting adalah key, kemudian date, time, ya, untuk nanti pelaporan saja. Untuk key ini sendiri biasanya saya kalau untuk presensi itu menggunakan kombinasi antara date dan anggota atau key. Anggota key ini adalah ID yang ada di tabel anggota. Tabel anggota itu ada ID yang merupakan kombinasi antara username dan password, dan itu nanti kita panggil. Jadi anggota key ini nanti bisa kita isi sebagai user setting username dan user setting password. Untuk presensi ya bisa misalnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di madrasah biasanya ada tadarus, kemudian ada pembacaan Asmaul Husna yang rutin tiap hari, pembiasaan dan macam-macamnya. Kemudian tabel yang ketiga kita punya menu yang tadi sudah diulas di awal, yaitu menu simpel saja, tentu berisi menu, foto, level, keterangan hanya untuk membantu saja, karena nanti saya nanti bentuknya bukan galeri tapi bentuknya adalah list. Jadi nanti ada keterangannya bahwasanya menu ini adalah fungsinya untuk ini. Jadi meskipun user baru tetap bisa mudah digunakan untuk membantu menuntun penggunaan aplikasinya. Nah, ini juga diatur untuk admin bisa mengakses apa saja, guru bisa mengakses saja adalah di sini. Dan ini sebenarnya ini nanti bisa diatur siapa sih yang bisa mengedit tabel ini, bisa untuk video nextnya. Di sini yang penting kita sudah bisa memfilter, menampilkan ketika dia login sebagai admin, maka tampilannya adalah tampilan menu-menu yang bisa diakses oleh admin. Lalu guru adalah menu-menu yang bisa diakses oleh guru. Begitu juga dengan siswa. Jadi antara presensi yang seluruh anggota sama presensi
Presensiku tentu adalah presensi yang dipakai adalah rekapan dari absen yang dilakukan oleh orang yang login itu. Jadi datanya sudah terfilter ke satu orang aja. Ini adalah gambaran-gambaran tabelnya. Kita menuju ke absen editornya. Kita mempunyai 3 tabel utama di sini. Misalnya anggota, sebenarnya untuk settingan atau settingannya tipe segala macam tidak begitu penting. Mungkin beberapa yang penting yaitu saya masukkan user untuk key-nya, seperti tadi saya bilang berkali-kali, kombinasi antara username dan password itu jadi key, dan ini identik nanti dengan NISN maupun NIP. Kemudian ini untuk show if-nya, tentu kalau NISN hanya jika levelnya siswa, dan untuk NIP jika levelnya guru. Oke. NIP, karena di NIP itu tentu ada guru sama non guru, tapi dia gawe gitu, makanya kita bisa nambahi or di depannya. Jadi bacaannya jika atau levelnya guru atau pengajar, maka kolom ini terlihat. Jika bukan itu tidak terlihat, atau karena cuma 3, jadi selain siswa gitu. Atau mungkin karena nanti ada admin jadi 4, jadi lebih baik pakai yang tadi. Kemudian NISN kita ingin membuat biar dia itu identik, jadi NISN yang sama tidak bisa dipakai untuk mendaftar lebih dari 1 kali, jadi hanya bisa 1 kali. Pada dasarnya rumusnya adalah kita men-select mana-mana aja NISN yang ada di database kita, dan mana saja yang sudah registrasi, jadi dikurangkan. Jadi otomatis kan list-list yang belum melakukan registrasi aja yang akan muncul. Sebenarnya kita tidak terlalu dalam untuk membahas di sini karena topiknya di sini adalah login, tapi coba kita buat karena sudah kita bahas, memastikan bahwasanya ini bisa bekerja. Misalnya kita buatlah kolom data semua NISN maupun NIP, kita buat datanya nanti, karena nanti akan kita filter di sana. Kalau bisa ini database-nya kan database siswa kan biasanya kan sudah lengkap. Nah untuk anggota ini kan biasanya nggak terlalu lengkap, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi yang penting kan ada key, username, user level, sama username, password, level, sama NISN saja. Nanti data-data yang ngikut NISN kan bisa di lookup atau di reference berdasarkan dengan nomor induk siswa atau nomor induk pegawai. Oke, kita nggak terlalu banyak dulu, kita coba bikin kita import dulu. Nah setelah kita import tabel yang tadi kita buat yang cuma 1 kolom itu, misalnya kita buat dia sebagai, karena kan harus identik sih seharusnya, cuman tadi ada yang sama ya, harusnya semua tidak boleh sama.
Oke, kita coba bikin cara untuk men-shortnya. Jadi yang sudah daftar biar nanti NISN-nya tidak bisa dipanggil lagi. Di ref, tipenya ref kita ambil dari anggota, tentu saja dari database, karena kita mau ngambil NISN dari database itu tadi. Kemudian kita filter di valid if, data validity valid if. Nah, rumusnya seperti ini, silahkan diikutin saja. Jadi intinya kita menseleksi nama kolomnya adalah NISN garing NIEP di tabel database. Kemudian kita true artinya semuanya kita ambil datanya. Kemudian dikurangi dengan NISN yang ada di tabel anggota. Di tabel anggota kan adalah NISN yang sudah dipakai untuk registrasi. Sama, jadi NISN yang sudah di ini, perhatikan untuk kolom dan tabelnya jangan sampai keliru. Ini untuk menseleksi saja. Ya, penjelasan seperti tadi. Jadi menseleksi seluruh database ini kan yang awal ini, berarti kan dia memanggil seluruh database NISN atau NIP. Yang kedua adalah select yang sudah mendaftar, NISN yang sudah dipakai untuk mendaftar. Jadi dia tidak akan muncul lagi karena dipakai untuk mengurangi. Kemudian tabel yang kedua, presensi untuk key-nya kita buat dari kombinasi kolom date dan anggota atau key. Artinya anggota itu dalam satu hari hanya bisa menginput 1 kali presensi. Atau jika misalnya ada kasus harus absensi datang dan pulang, maka harus ditambahkan lagi 1 konkatnya ke presensi, nama presensinya. Jadi dia semisalnya hari ini kode membernya sekian, dia datang. Terusan hari ini kode key-nya dia sekian, dia pulang, tetap bisa. Jadi 3. Kalau cuma 2 nanti dia hanya bisa datang aja, nanti pulangnya tidak bisa. Oke, settingannya saya kira semua sudah memahami. Nah, ini untuk, karena kan kita mau membuat nanti misalnya rekapan per bulan. Jadi katakanlah bulan Agustus, nanti biar kelihatannya sudah absensi itu tanggal berapa aja sudah absensi. Jadi kita buat grupnya, jadi grup bulan nanti sama grup tanggal. Jadi rumusnya, jika rumus month date-nya 1, ubah jadi Januari, jika nilainya 2, ubah jadi Februari, dan seterusnya sampai Desember. Jadi ini semacam kayak mirip if, cuman if harus bertingkat. Kemudian ini tombol menu kita bikin key-nya di number. Karena apa? Karena kan menu nanti kan bisa UX-nya itu sama. Misalnya
untuk login si admin, untuk login si siswa maupun guru kan sama namanya. Nggak mungkin kita bikin UX satu-satu, semisalnya presensi admin, presensi ini nanti terlalu banyak, padahal itu kan formnya sama, cuman dinamainya berbeda. Oleh karena itu kita buat key aja di row number, karena row number nggak apa-apa karena kita nggak pakai untuk reference. Kalau dipakai untuk reference, hindari menggunakan row number sebagai key. Oke, saya kira untuk setting tabelnya sudah selesai. Kita menuju ke slice. Nah, yang terpenting dari slice ini, kita harus memahami dulu user setting. Di user setting, kita telah mengaktifkan 3, yaitu yang pertama sebagai cover, kemudian kedua sebagai username, dan kemudian sebagai password. Nah, ini kan kita samain. Jadi yang dipakai untuk register sama yang dipakai untuk di login nanti harus sinkron, yaitu username dan password. Dan kombinasi keduanya, username dan password, itu digunakan untuk sebagai ID orang yang sedang login. Oleh karenanya, seperti presensiku adalah data presensi orang yang sedang login itu. Oleh karena itu, di slice-nya adalah dia sebagai key-nya itu adalah dia sebagai nilai dari user setting username dan user setting password. Ya, sampai di sini memahami ya. Karena waktu dia, nah ini namanya juga harus sama, meskipun tadi kita samain beda di anggota sama di presensinya sama, tapi kan nilainya sama. Karena apa? Karena di sini kita memakai, biasanya saya menggunakan ID, misalnya ID presensi atau apa, cuman di sini saya menggunakan key. Makanya nggak mungkin dalam satu tabel itu ada 2 nama kolom yang sama. Saya anggap sebagai perwakilan anggota itu kita ambil nilai K, dan nilai K adalah kombinasi antara username dan password, sama seperti ketika kita mendaftar. Dan username dan password yang dipakai untuk mendaftar itu kita pakai untuk login. Sama akun saya juga, akun yang nanti misalnya dia mau update, mau ganti password maupun username, kayak gitu bisa dilakukan di situ. Dan ini di slice, jadi hanya akun dia saja yang terlihat, jadi dia tidak bisa melihat akun orang lain, dan orang lain tidak bisa melihat akunnya dia, atau kombinasi username dan passwordnya itu hanya dia yang tahu, kecuali dia share. Dan itu kita gunakan sebagai key dari awal, key sebagai anggota, kombinasi antara username dan password. Oke, kemudian home-nya kita rumuskan seperti ini, ikutin. Jadi jika levelnya itu is blank atau kosong, maka dia akan muncul, dan atau levelnya sesuai dengan nama di kolom level. Seperti ini, kita mempunyai 2, yaitu login dan registrasi. Tentu login, semua orang harus bisa mengakses login, tanpa dia login pun harus bisa akses kan. Jadi halaman awal dia harus terlihat. Sebenarnya bisa dinamain apa saja, misalnya bisa
dinamain umum atau all access ya gitu. Tapi di sini kita coba kosongin aja karena nanti rumusnya biar gampang. Is blank, cukup is blank level bisa kita gunakan. Kayak rumusnya is blank level, dan jika levelnya adalah nah, kemudian selain jika ini, tentu kita harus menampilkan yang sesuai dengan level itu. Maka level ini kita bandingkan dengan kita hanya punya modal, yaitu user setting username dan user setting password itu bisa kita akses di mana saja, di tabel manapun bisa kita akses. Jadi bisa powerful sekali, makanya kita bisa menggunakan itu sebagai key karena itu bisa diakses di tabel manapun tanpa perlu ref, tanpa perlu apapun. Jadi kombinasi keduanya adalah ID, adalah key dari anggota. Oleh karena itu lookup key itu kita cari nilainya, nilai levelnya di tabel anggota, yaitu tabel saat kita registrasi, kemudian direferensikan dengan key yang ada di tabel anggota itu, dikembalikan ke nilai kolom level yang ada di tabel anggota. Tentu nanti akan ketemunya akan levelnya apa. Itu lookup sederhana saja. Kemudian kita ke UX-nya. UX-nya kita kan biasanya memiliki UX banyak ya. UX banyak. Nah, kita kan pengen membuat sederhana. Misalnya kita buka yang agak besar. Nah, login dan registrasi adalah, meskipun belum melakukan login, dua form ini bisa kelihatan, dan ini form-form yang lain masih kelihatan karena kita belum mengatur aksesnya. Oleh karena itu kita bisa meng-hide-nya atau menyembunyikannya karena kita nanti sudah memiliki UX madrasah ini yang memuat semua UX tadi, yaitu di tabel menu tadi. Cuman di sini di UX-nya saya namai dengan madrasah. Akun saya adalah hanya siswa, ada beberapa kan akun saya kan tentu admin juga memiliki akun pribadi, jadi hanya adminnya akunnya dia saja yang bisa dilihat oleh admin tersebut. Kemudian siswa, jadi akun saya akun pribadi dari siswa itu, ini juga harus terlihat biar dia bisa misalnya mengupdate passwordnya atau mengganti username-nya dan segala macam. Ini tampilannya jika tampilan web penuh. Nah, ini adalah yang kosong. Karena rumus tadi jika kosong dia akan terlihat. Ini adalah UX kita.
Jadi nama UX itu bisa kita buat ref di registrasi, kita ref. Jadi kita sembunyikan untuk sistem UX-nya. Jadi tinggal ada UX yang kita buat, kemudian kita ref semua, otomatis akan tersembunyi. Misalnya ini yang ada di menu ya, presensi. Kita lihat di menu ada presensi dan presensi reka, kita coba ref, maka dia akan hilang. Ya, sudah hilang presensinya. Kemudian reka presensi. Oke, sudah. Kemudian untuk yang di halaman mukanya, kita hide, kita tinggalkan satu, yaitu madrasah. Oke, sisa satu saja, yaitu madrasah. Sebaiknya sambil membuat UX tuh dipipil di menu. Jadi ketika bikin UX tuh namanya minimal di ketik di sana dulu atau dikopikan di tabelnya, jadi nanti meskipun banyak, kemungkinan terlewat akan sangat kecil. Dan kita atur untuk ganti icon saja. Susah aksesnya, kita coba save dulu. Oke, sesuai selera saja, pilih ikonnya. Silahkan komen jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau ada hal yang belum jelas atau masih yang terlewat. Sudah, kita ganti ikonnya. Nah, untuk settingnya saya menggunakan setting card. Nah, kalau setting card itu tampilannya jadi seperti itu. Jadi kalau diklik gini, kita bisa on kliknya, bisa kita pilih menu actionnya apa ya jika kita mengklik satu data itu. Nah, saya membuat tadi
view menu itu adalah membuat action tersendiri. Ingat tadi bahwasanya kita tidak bisa membuat menu login, atau sebenarnya bisa, kita ganti nama yang tadinya set menu nama UX defaultnya untuk user setting atau form login kan settings, sebenarnya bisa kita namain sesuai dengan yang di tabel menu, tapi berhubung saya sudah buat rumus seperti ini, bisa diikutin atau rubah nama UX nya form login disesuaikan dengan yang di tabel menu. Opsional, tapi begini juga bisa jalan. Jadi jika nilai di kolom menu sama dengan login, maka actionnya link to view setting. Jika tidak, link to view nilai apa yang ada di kolom menu, misalnya presensi atau presensiku, akunku, segala macam. Settings adalah nama UX-nya form login kita secara default. Oke, kita save. Oke, ini tadi user settings itu nama tabelnya, tapi tabel defaultnya sini karena kita aktifin tabel itu punya 3 kolom, yaitu kolom show, user setting, username dan password. Oke. Ini adalah tampilan untuk form login ya. Kita menuju ke settingan. Yang pertama adalah cover. Cover kita aktifin, kemudian tipenya show, kategorinya adalah image, kontennya kita ambil dari gambar yang ada di web, atau kita punya gambar sendiri kita upload misalnya di Facebook atau di mana, baru nanti kita ambil alamat gambarnya. Oke, semisal kita pilih gambar, coba kita ganti, kita klik satu gambar, misalnya ini, kita klik kanan, kemudian copy image address. Coba kita ganti gambarnya, kita ganti, kita paste di sini. Jangan lupa tanda petik di sebelum maupun setelahnya. Oke, dan
Oke, sudah berubah gambarnya. Jadi seperti itu caranya. Dan tiga-tiganya ini harus di show ya. Jadi ketika diklik show dia akan hilang dan tidak akan terbaca sebagai bagian dari user setting dan bisa terjadi error. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan fitur ini. Jadi begitu kita sudah sekali menginput data, habis itu kita input lagi, maka data itu akan reset atau nilainya akan kosong. Ini bisa dimanfaatkan untuk logout. Jadi logout maupun login untuk sistem username di upset ini tetap pakai form yang sama karena belum ada form yang berbeda, dan form asal diisinya itu kosong, maka hanya tampilan dua menu saja yang bisa diakses, yaitu menu login dan menu daftar. Jadi kita anggap ini sebagai sistem logoutnya. Dan kita sudah mengaktifkan tadi, begitu kita sudah masukkan form, maka dia akan otomatis hilang. Kemudian kita juga ingin mengganti yang save jadi login. Jadi rumusnya seperti ini. If context view, jika konteksnya itu view sama dengan settings, settingnya adalah nama UX atau nama view dari form login kita, maka di situ kita ganti yang tadinya save, kita ganti login. Jika selain menu login, maka tetap save. Untuk menu logout juga sama rumusnya, cuman yang tadinya cancel jadi logout. Coba kita buat kosong, coba seperti apa tampilannya, apakah bisa atau tidak. Oh, ternyata tampilannya kurang bagus, nggak bisa di tengah, bisa di tengah. Jadi bisa di tengah bagus, bisa ganti login logoutnya. Oke, jadi logout bukan cuma login. Ini sudah jadi, kita bisa menyembunyikan kolom menu karena sudah tidak kita gunakan lagi. Hide menu, insert buttonnya kita hilangkan. Tampilannya seperti ini.
disable button share-nya kita matiin. Kemudian kita bersihin biar tampilannya satu saja, jelas. Oke, kita save. Kita coba login. Juga kita masukkan, kita registrasi. Kita lewati saja untuk foto yang lainnya, yang penting siswanya. Yang ISN tadi sudah kita show, hanya ada 2 aja. Tadi ada 5, tapi yang nomor 2 sampai nomor 4 itu sama nilainya, jadi tetap hanya 2 saja yang terlihat. Kita lewati aja yang kurang perlu. Mau kita pakai untuk login. Kemudian kita buat levelnya dulu ya. NIP-nya tadi kita belum bikin seperti yang di NISN nya, jadi kita lewati saja, dan yang kita pakaikan level username, password, sama ID. Ya, sudah, kita punya 2 akun, bisa kita buat percobaan untuk login. Oh, tidak mau muncul. Kita tidak muncul. Tetap kita refresh ulang lagi, kita cek di kolom pendaftarannya apakah sudah benar, password, username, levelnya sudah keisi. Dan coba kita refresh. Gimana masalahnya? Kita cari. Oh, tetap tidak bisa. Sama, ini malah di tampilan awal belum bisa, tampilan baru. Coba kita saja. Baik. Oh, tetap hasilnya sama. Ini sudah update aplikasinya. Coba kita refresh. Tetap sama, tidak mau muncul. Bahkan yang 2, login maupun registrasinya tidak bisa.
apakah ini dari user setting, karena kan kita atau kita cek rumus slice nya, siapa tahu ada yang kurang pas. Setting display level mestinya tidak ada yang error. Kita coba save. Kita coba login lagi dengan akun guru. Tetap hasilnya masih sama, cuma di user setting ya, soalnya kita kan begitu user setting kita reset, setelah submit itu terreset, tahu kosong, makanya dia tidak ada nilainya. Kita coba. Kita login lagi. Itu belum bisa. Berarti masalahnya bukan di situ. Kita balikin lagi. Karena fungsi ini penting banget untuk nanti logout, biar dia bisa dipakai untuk logout sekaligus. Reset on edit ini harus dihidupkan untuk di user setting. Kita cek yang lain permasalahannya apa. Oke. Setelah saya refresh, kemudian saya lihat lagi rumus untuk slice nya kayaknya ada salah tadi, karena tadi adalah n, kita ganti dengan or artinya adalah opsional, jadi kalau nggak kosong ya nilai ini, sedangkan tadi kan dan, jadi nilainya harus kosong dan ini, jadi harus kosong dan ini, sedangkan ini kan kosong atau tidak kosong, gitu. Kosong atau nilai yang ada di oke, coba kita masuk. Nah, sudah. Jadi benar, berarti ada kesalahan di rumus slice untuk home-nya. Ya, sudah, untuk tampilan sebagai guru.
kita bisa mengedit langsung di sini. Ini adalah bukan form, ini adalah, tapi kita tidak bisa mengedit level. Ini adalah cara men-slice menggunakan detail. Jadi detail itu ada fitur edit kolom, jadi kolom-kolom tertentu aja yang kita pilih yang bisa diedit, dan syaratnya adalah kolom tersebut tidak memiliki rumus. Misalnya kita buat absen, datang, kita cek di presensiku, ternyata masih kosong. Kita cek ada kesalahan kah? Ya, kosong. Kita cek coba di presensinya. Ternyata di anggota G-nya belum kita isi tadi. Harusnya kita tetap isi, karena kalau nggak diisi kan dia nggak bisa difilter siapa yang, karena kosong. Jadi filter slice untuk anggota G-nya jadi nggak berfungsi. Kita copy aja. Jadi K-nya itu kan dia user, kombinasi user setting, username dan password. Kita copy aja di sini. Oke. Di nilainya nanti ada nilai username dan password yang kita gunakan untuk login. Pengajar, tadi kan kita sudah rename tuh pengajarnya, yang tadinya guru password 11 jadi pengajar 222 passwordnya. Nggak bisa. Kita cek coba di form pendaftarannya, pengajar sudah benar passwordnya 22. Oh iya, ini kan tadi kita bukan form tapi adalah detail, dan ini tidak bisa diedit untuk key-nya karena memang sengaja nggak bisa diedit. Oleh karena itu solusinya kita bisa membuat rumus di sheet-nya saja. Jadi kan rumusnya juga rumus gampang aja, jadi kombinasi antara username dan password. Jadi concat kolom D dan kolom E, username dan password. Oh ya, setelah kita melakukan perubahan, termasuk juga kita menambah rumus di sini, maka kita harus melakukan regenerate di absennya, regenerate struktur di absennya. Tujuannya adalah agar rumus tersebut juga akhirnya nanti akan masuk ke dalam absen, yaitu di kolom compute formula. Kita regenerate agar kalau kita nanti entry, jadi tidak perlu copy lagi ke bawah lagi di sheet-nya, karena di rumusnya sudah masuk ke spreadsheet formula. Jadi udah nggak perlu nanti mengcopy di sheet, nggak. Jadi tetapi tetap itu tadi harus di regenerate strukturnya. Ini kita buat apakah rumusnya bekerja. Pilih level, save. Coba kita cek di sheet-nya. Wah, sudah bekerja juga.
padahal tadi kan belum ada rumusnya untuk di A4 nya, tapi karena sudah kita regenerate dia akan menghitung masuk ke absit. Oke, kita pakai untuk oke, sudah saya kerja. Coba kita, nah sudah sesuai esensinya. Coba kita ya, sudah muncul nih untuk K-nya, K anggotanya sudah muncul, sehingga di presensi itu harusnya sudah muncul. Ya, sudah muncul yang barusan kita lakukan ya. Jadi kita sudah menggrupkan tadi grup bulan dan grup tanggal. Oke, untuk admin, nah, saya lebih senang jika admin itu register secara manual. Jadi kreator yang bisa meregister, karena untuk optional level untuk admin itu sengaja dihilangkan karena biar orang tidak bisa register sebagai admin. Oleh karenanya harus diedit via spreadsheet, mau tidak mau. Otomatis kreator yang bisa menambahkan seseorang sebagai admin. Misalnya kita coba admin, terus levelnya admin, nah, kalau kita login karena kosong maka dia akan otomatis logout ya. Oh, belum ternyata. Nah, kenapa? Oh, malah ini malah menjadi anggota nih. Semua menu-menu anggota ada apa, kita cek. Oh, ternyata di K-nya itu adalah kosong, makanya dia admin K-nya kosong. Kalau kosong kan tadi kosong, username maupun passwordnya kosong, makanya dia sebagai admin. Karena kan kita tulis di sini dengan rumusnya itu kan rumus di absit, bukan rumus di situ lagi. Dan rumus di situ kan manual harus ditarik ke bawah. Oke, kita coba login. Oke, sudah sebagai admin, sudah semua anggota bisa terakses. Saya backup, mungkin ini belum disetting di UX nya. Tapi yang terpenting adalah kita sudah bisa men-slice atau memfilter menu mana saja yang bisa diakses per masing-masing level. Edit, bisa edit nama, username, dan password. Untuk level tidak bisa diedit. Bisa diedit. Tidak bisa diedit. Karena sudah kita setting. Jadi kalau semua bisa mengedit sebagai admin, nanti bisa
merubah data yang sudah di entry. Oke, saya kira cukup sekian tutorial saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon subscribe kalau suka, dan komen jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih.